Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham BPRI ya, dimana seperti biasa setiap akhir bulan saya akan membahas saham BPRI update. Dan mohon maaf untuk yang kali ini itu rada terlambat karena minggu kemarin ada banyak kesibukan dan sedang sakit juga ya. Dan hari ini saya akan update meskipun sedikit terlambat ya, ini hari terakhir di bulan September, tapi nggak apa-apa ya. Ini harga masih bergerak teman-teman ya. Di 4980, 4990. Nah, kita akan update seperti biasa nanti dari fundamentalnya untuk bulan Agustus 2024, kemudian dari seasonality, kemudian dari perpindahan struktur sahamnya. Mohon maaf ya, belum pulih ya. Jadi sedikit batuk-batuk. Oke. Kita akan pertama update untuk kinerja per Agustus 2024 ya. Secara overall masih naik ya, tapi kita akan bahas lebih detail di sini. Seperti biasa kita akan cek yang penting-penting saja. Yaitu kredit yang diberikan ya. Untuk per Agustus 2024 ada 1,2 triliun ya. Kemudian di sini 1,1 triliun. Jadi masih banyak teman-teman ya. Masih naik ya, 1,1 naik ke 1,2. Jadi masih naik untuk kredit yang diberikan. Kemudian untuk dana pihak ketiganya, kalau kita lihat di sini, gironya dari 297 naik ke 356 ya, gironya naik cukup banyak. Kemudian dari tabungannya dari 506 ini naik ke 518 ya, masih naik. Deposito 461 ke 474, jadi ketiga-tiganya naik ya. Jadi mestinya secara overall masih naik ya. Jadi intinya Bank BRI masih dipercaya ya untuk menempatkan uangnya, bahkan lebih banyak yang ditempatkan dibandingkan tahun lalu. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke kinerjanya. Untuk pendapatan bunga ya, kita cek di sini pendapatan bunganya masih naik ya, 71 triliun. Di sini 73 triliun masih naik, meskipun nggak sebanyak Bank BCA ya, tapi ini masih naik. Kemudian untuk CKPI-nya ini naik juga ya, masih naik ya. Sehingga laba bersihnya jadinya turun teman-teman ya. Jadi dari 34,8 triliun ini naik 36,2 triliun, naiknya tipis tapi masih naik. Biasanya BBRI ini kan memang di kuartal 3 dan kuartal 4 naik labanya teman-teman ya. Jadi kenaikan ini masih on track sebenarnya, meskipun tidak setinggi biasanya karena memang CKPI-nya lagi naik. Oke, jadi secara overall sebenarnya fundamental nggak ada masalah, masih biasa saja, masih growth juga. Tapi tadi kita lihat ya, harga sahamnya beberapa hari ini turun cukup dalam. Nah, nanti kita akan cek sebenarnya ini penurunan ini. Nah ini ya teman-teman ya, sempat 5.600, kemudian nih beberapa hari turun cukup dalam ya, dan hari ini turun lagi di bawah 5.000 ya. Kita akan bahas secara seasonality dulu. Saya lupa ya kapan tepatnya, tapi saya sudah pernah membahas seasonality BBRI ini, di mana BBRI ini adalah saat yang tepat, kalau nggak salah di IHSG ya, di grup saya sudah pernah bahas ya, bahwa di akhir bulan September ini ya, betul ya, di akhir bulan September ini adalah saat yang tepat untuk membeli stok ya, karena IHSG di bulan September ini kebanyakan turun, kemudian nanti Oktober naik dan Desember naik ya. Nah ini BBRI termasuk salah satu yang menarik ya. Akhir September, yaitu 3 hari terakhir ini, itu memang saat yang tepat untuk membeli saham BBRI ya, secara seasonality. Nanti di bulan Oktober, November, dan Desember ini chance untuk naiknya cukup tinggi ya, di atas 60% semua, 70, 70, 90. Dan nanti juga akan ada dividen dalam waktu 6 bulan ke depan kisaran 6%. Jadi sebenarnya posisi beli saat ini tuh cukup banyak alasan yang menguntungkan teman-teman ya. Secara seasonality, secara fundamental tadi masih naik, secara seasonality oke. Dividen juga pasti akan bagi sekitar 6% ya. Dan tinggal tadi teman-teman ya, penurunan ini memang serentak karena ada berita JP Morgan ini turunkan peringkat BBRI ke netral ya.
sehingga mereka pada taking profit nih, ada beberapa yang taking profit dan lebih memilih untuk membeli saham di luar BBRI ya, kayak BNI, Bank Mandiri, dan BCA ya. Nah, berita seperti ini justru memperkuat teman-teman ya, bahwa yang mempengaruhi harga saham itu secara langsung adalah perpindahan struktur saham ya. Ketika ada uang besar keluar, harganya turun ya. Kita lihat ya seberapa besar penurunan investor asing di saham ini 3 hari terakhir ya, sejak berita itu muncul. Sebelumnya pertanggal 24 September ini masih hijau teman-teman ya. September ini masih hijau, jadi investor asing ini masih akumulasi. Tapi begitu keluar berita itu, tiba-tiba 3 hari terakhir ini langsung jadi negatif yang cukup besar juga ya. Bahkan stok yang dibeli di bulan Agustus itu jadi negatif lagi ya, jadi negatif lagi di sini teman-teman ya. Jadi secara bandarmologinya sebenarnya ini BBRI kurang menguntungkan ya, kurang menguntungkan di 3 hari terakhir. Uang besarnya lagi keluar, tapi tadi secara fundamental masih oke, seasonality masih oke, dividen juga sedang mendekati ya. Nah, kita cek struktur sahamnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat struktur sahamnya, sebenarnya update terakhir di bulan Agustus itu investor retail lokal masih melepas sahamnya ya. Jadi posisi saya masih hold ya. Di sini saya posisinya hold teman-teman ya, dan memang ini sudah lebih rendah dibandingkan awal bulan lalu. Nah, apakah nanti saya akan taking profit ya? Ini di 4750. Apakah di sini akan dilepas atau tidak, nanti tergantung datanya ya. Dan ini juga banyak pertimbangan ya, selain data perpindahan struktur saham, tadi ada seasonality dan dividen juga yang cukup menarik. Jadi menurut teman-teman, apakah semisal di sini ternyata uang besarnya keluar, apakah tetap stick to the rules ya, tetap jual ya, atau hold saja? Karena ya paling juga secara seasonality juga pasti akan naik, dan ini secara technical juga sangat bagus ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara technical ini juga sangat bagus ya, sedang tren naik ya. Tapi saya sih jarang menggunakan technical ya. Nah, ini kan pas nih ya, garisnya ini pas sekali ya di support. Ya, supportnya ada 2 di sini. Kemudian ada ini juga, ada apa? Di 4980 juga support juga. Ya. Belum, kalau nggak salah ini MA 200 kalau nggak salah ya. Nah, ini malah MA 50 ya, MA 50, MA 200-nya sudah breakdown. Ya, ini sekarang dari support. Jadi 3 titik support ada di sini. Ya, jadi sebenarnya cukup menarik ya. Cuman gimana ini teman-teman? Menurut teman-teman, apakah nanti ketika datanya keluar ternyata, kalau diprediksi ya dari sini ada potensi ya. Di sini ada potensi memang investor retail lokal membeli. Tapi di sini juga ada investor asing yang masih membeli. Jadi nggak tahu dominan yang mana. Bisa jadi nanti dua-duanya ikut membeli ya. Ada beberapa entitas asing yang membeli dan investor retail lokal membeli, yang buang tadi ya JP Morgan. Ya, secara overall 1-27 September ini masih ada broker kaset yang mendominasi pembelian meskipun sudah dijual cukup banyak ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah jual atau hold nih ya? Nah, nanti tinggal tunggu datanya aja. Buat teman-teman yang sudah memiliki data ini, nanti ditunggu datanya besok ya teman-teman ya, tanggal 1 Oktober 2024. Apakah investor retail lokal masih lepas barangnya atau tidak ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya video update saham BBRI ya. Semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman selamat ya kalau misalnya bisa dapat BBRI di harga saat ini ya. Tinggal berapa jam lagi nih, masih 2:30 ya, jadi masih ada beberapa. Ini hari terakhir, tapi ya mestinya nggak mungkin besok langsung menculat ke atas meloncat, nggak mungkin ya. Pastinya naik juga seperti ini ya, mesti ada tahapannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham BBRI. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih.